Halo semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini, kami akan menjelaskan materi yang berjudul Krisis Hutang Internasional. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dengan dosen pengampu Bapak Arif Hidayat, SEMM. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Novita Ngureni, dan rekan saya, Nadia Wulandari dan Normawati. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke materinya. Hutang luar negeri adalah pinjaman yang diperoleh suatu negara dari kreditor di luar negeri, baik dari lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Indonesia, maupun pemerintah negara asing atau lembaga swasta. Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan pembangunan, tetapi memiliki risiko ketergantungan. Penyebab hutang luar negeri. Yang pertama, pembiayaan proyek pembangunan. Negara seringkali meminjam untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang besar seperti jalan, jembatan, dan pembangkit listrik. 2. Kekurangan anggaran. Ketika pendapatan negara tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran, utang luar negeri menjadi pilihan. 3. Krisis ekonomi. Krisis keuangan seperti yang terjadi pada tahun 1997 memaksa Indonesia untuk mencari bantuan dari lembaga internasional seperti IMF, yang seringkali disertai syarat-syarat ketat. 4. Investasi swasta. Perusahaan meminjam dari luar negeri untuk mendanai ekspansi atau akuisisi. Bentuk-bentuk pinjaman luar negeri dilihat dari sumber dananya. Pertama, pinjaman multilateral. Pinjaman yang diberikan oleh lembaga-lembaga internasional yang melibatkan beberapa negara. 2. Pinjaman bilateral. Pinjaman yang diberikan oleh satu negara kepada negara lain. 3. Pinjaman sindikasi. Uang yang diberikan oleh sekelompok bank atau lembaga keuangan yang bekerja sama untuk mendanai proyek besar. Dilihat dari segi persyaratannya. Yang pertama, pinjaman lunak. Pinjaman dengan syarat yang sederhana dan tidak memberatkan, suku bunga yang rendah, serta jangka waktu pengembalian yang tidak terlalu pendek. 2. Pinjaman setengah lunak. Pinjaman yang memiliki syarat-syarat lebih baik dibandingkan pinjaman komersial biasa, namun tidak seringan pinjaman lunak. Warisan hutang Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, Presiden Soekarno tahun 1945 sampai 1967 dengan utang luar negeri sebanyak 88 triliun rupiah. Yang kedua, Presiden Soeharto tahun 1967 sampai 1998 dengan utang luar negeri sebanyak 551 triliun rupiah. Yang ketiga, Presiden B.J. Habibie tahun 1998 sampai 1999 dengan utang luar negeri sebanyak 939 triliun rupiah. Yang keempat, Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001 dengan utang luar negeri sebanyak 1.271 triliun rupiah. Yang kelima, Presiden Megawati tahun 2001 sampai 2004 dengan utang luar negeri sebanyak 2.303 triliun rupiah. Yang keenam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014 dengan utang luar negeri sebanyak 2.608 triliun rupiah. Yang ketujuh, Presiden Jokowi tahun 2014 sampai 2024 dengan utang luar negeri sebanyak
8.253 triliun rupiah. Negara dan lembaga keuangan pemberi pinjaman Indonesia. Negara pemberi pinjaman diantaranya negara Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Cina, Hong Kong, dan negara lainnya. Selanjutnya, lembaga pemberi pinjaman yaitu International Bank for Reconstruction and Development, yang kedua Asian Development Bank, yang ketiga International Monetary Fund, yang keempat International Development Association, yang kelima International Fund for Agricultural Development, dan lembaga keuangan lainnya. Dampak utang luar negeri terhadap Indonesia. Ketergantungan ekonomi. Pengaruh besar dari kreditor asing menyebabkan Indonesia kehilangan sebagian kedaulatan dalam menentukan kebijakan ekonomi. Pemerintah harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan lembaga seperti IMF yang menyebabkan hilangnya kemandirian. Kedua, jebakan hutang. Utang yang terus bertambah membuat negara terjebak dalam lingkaran hutang yang sulit dihentikan. Ketergantungan ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial di dalam negeri. Selanjutnya, solusi utang luar negeri. Pertama, debt swap. Solusi ini melibatkan pengurangan utang dengan mengalihkan sebagian utang luar negeri menjadi program pembangunan yang mendukung pemberdayaan masyarakat atau pelestarian lingkungan. Contohnya, utang Indonesia sebesar 178 juta dikonversi oleh Jerman menjadi proyek pendidikan. Kedua, diplomasi ekonomi, yaitu melakukan negosiasi dengan kreditor untuk mendapatkan keringanan atau penghapusan hutang sebagian, seperti yang telah dilakukan di forum-forum internasional seperti Paris Club. Kesimpulan, utang luar negeri adalah masalah yang kompleks bagi banyak negara berkembang, seperti Indonesia. Ketergantungan yang tinggi terhadap kreditor internasional seperti IMF dan Bank Dunia mengakibatkan hilangnya kedaulatan ekonomi dan memperburuk krisis hutang. Solusinya seperti debt swap dan diplomasi ekonomi yang diperlukan untuk mengurangi beban hutang dan mencegah krisis ekonomi lebih lanjut.